Berdoa semua pujian dikatakan dengan asing kepada Bapa karena Engkau Bapa saya. Terima kasih Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Tuhan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Ya, satu hal tadi melanjutkan dari kesaksian-kesaksian, ya kan? Ada yang keterikatan, ada yang parno, ada yang merasa bahwa nggak punya sikap atau attitude. Satu hal, bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita biji mata Tuhan. Bahkan di sini dikatakan apa? Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Satu hal, tanamkan bahwa diri kita itu berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita itu minder. Jangan sampai kita malu. Ada di tempat ini, kok aku terbuang. Jangan pernah sampai berpikir seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Jangan memandang bahwa diri kita ini nggak bisa apa-apa. Tapi katakan bahwa diri kita ini adalah serupa dan gambar dengan Tuhan. Maka kita ini adalah orang-orang hebat. Tanamkan hal itu. Segala keterikatan, segala parno, nggak punya attitude, ataupun minder, malu, itu kita buang. Amin. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan dalam Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat 2. Saya tunggu, kita baca bersama-sama. Sudah? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, dari hal ini kita melepaskan segala keterikatan kita, apapun itu. Baik kita pikiran stres, malu, minder, parno, nggak percaya diri, itu kita buang. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan. Background saya adalah anak dari 6 bersaudara, saya anak nomor 5. Kita keluarga broken home. Papa kalau di rumah makan tiap malam selalu minum, bahkan sama-sama teman-teman juga minum-minum. Nah, di situ juga kita diperbolehkan untuk minum. Nah, terus singkat cerita, setelah bertambah, seperti pakai narkoba segala macam dari zamannya pil BK, Nipam, ya kan, ekstasi, terus naik ke ekstasi, ke sabu gitu kan. Kalau putau saya nggak pernah mau pakai. Kalau tadi pakainya etep ya, ya, soal kelihatan. Parnonya dibuang, iya, harus percaya diri, iya. Jadi kita harus benar-benar buang semuanya. Karena apa? Kalau kita pakai terus seperti itu, kita jadi seakan-akan merasa hebat, tapi hebatnya hebat yang ngawur. Kata Rasul Paulus katakan apa? Semua itu sampah, ya kan? Nah, di situ bukan hanya itu, saya juga di Tegal itu ada 3 kalau nggak salah tempat pelacuran gede, ya 3. Nah, kalau pas lagi ada sweeping dari Kapolres manapun, itu semua waktu itu mereka kenal. Jadi kalau mereka dia tangkap-tangkepin, saya baru datang, paling Bapak Kapolres ngomong,
hati-hati ya, jangan mentit. Mentit itu berarti jangan terlalu tinggi gitu kan. Nah paling cuma gitu. Jadi saya merasa bahwa aku juga belajar ilmu-ilmu gitu kan, ilmu hitam, ilmu gaib gitu. Banyak. Saya nggak bisa ngomong karena ini masuk ke YouTube ya. Itu sampai saya merasa bahwa diri saya ini Lucifer. Jujur, aku ngomong aku ini Lucifer. Kalau mau jalan kaki dari sini, kira-kira sampai mana ya? Sampai alun-alun Lega-Lega atau apa itu? Itu cuma 5 menit jalan kaki. Terus kalau jalan ada orang gerombolan gitu, saya lewat, mereka minggir sampai turun dari trotoar. Jadi saya merasa bahwa diri saya ini hebat, tapi semua sia-sia itu di dalam setan, di dalam kegelapan. Nah, singkat cerita, setelah papa meninggal, saya makin depresi. Saya jual perempuan, saya jadi gemuk. Saya juga jual narkoba. Dan saya sudah diperingatkan sama teman, jangan jual sama dia. Dia SP-nya polisi. Saya nggak percaya, aku pikir kalau sama teman, saya benar-benar terbuka gitu kan. Benar, ternyata pas tanggal 31 tahun 31 Desember 2005, aku kena TO, aku ditangkap, digiring ke Polsek Kota Madia, terus di situ dibak-bibuk, dibugilin. Cuman satu, pas waktu aku mau dites urin, di situ kan aku udah pakai terus kan tiap hari. Apalagi untungnya waktu itu nggak ada BB. Kalau bro ada BB ya, tapi BB-nya ada di hotel, ada di rumah. Nah, terus singkat cerita, digiring ke Polsek, dibak-bibuk. Pas mau tes urin, aku cuma dilema satu hal. Aku pernah diajak ke gereja waktu SMP sama temen. Waktu itu cuman sekedar cari cewek, katanya cewek cantik gitu kan, background saya agama Buddha. Nah terus saya cuma ingat bahwa Yesus adalah Tuhan yang Kristen, bisa bikin mujizat. Aku cuma tantang gini, Yesus, kalau engkau memang Tuhannya orang Kristen, bisa bikin mujizat. Aku lebih baik mati kalau hasilnya positif daripada aku masih penjara. Karena harga diriku lebih tinggi. Dan aku akan malu karena orang tahu siapa aku. Waktu itu saya seperti itu. Nah, puji Tuhan, 3 kali tes pack hasilnya negatif. Aku waktu itu ngomong, kalau hasilnya negatif, nasarku, sisa hidupku aku mau menjadi penjala manusia. Nah, dari situ aku cuma ngomong seperti itu. Dan benar buktinya Tuhan. Setelah itu proses, keluarga datang, ditelepon, udah masukin aja Pak. Di situ aku nangis. Terus malah dibayarin, masukin aja ke penjara. Memang bikin ulah, troublemaker gitu kan. Nah, tapi polisinya malah bikin, ini nggak terbukti, ini negatif. Ya udah masukin aja Pak. Nggak bisa, tetap akhirnya keluar dengan tebusan. Nah, itulah. Kalau kita nazar, Tuhan benar-benar bertindak. 2 hari ada pendeta dari Tangerang pulang ke Semarang, pulang kampung, sebelumnya mampir ke rumah kita. Akhirnya saya dibawa ke SOM di Lenteng Agung. Nah, di SOM pun masih itu seperti Pak Joko tadi, yang di dalam SOM, yang namanya minum, ke diskotik, kalau pas lagi nggak ada pembina, itu pada kesana semua Pak. Terus karena di situ macam-macam ya, ada yang bodyguardnya diskotik Top One, ada yang pencuri, rata-rata mereka orang-orang Ambon gitu ya. Tiap hari berkelahi, berantem, bahkan sampai bangku kayak gini buat pukul-pukulan, itu hal yang biasa tiap hari. Tapi ya puji nama Tuhan, hari lepas hari kita yang penting mau, Tuhan ini aku mau dikikis, aku mau dipulihkan. Dari yang tadinya melongo, ngeblank, atau ngomongnya ngawur, ngomongnya tinggi, sombong, kita mau dikit demi dikit. Kikis. Kalau bukan dari diri kita, firman Tuhan didengar atau nasihat orang pun nggak akan bisa kita berubah. Itu satu hal. Setelah ikut Yesus pun bukan berarti hidupnya enak-enak. Bukan berarti kita benar-benar hidupnya diberkatin atau jalannya lurus terus. Ada saatnya kita juga dicobain. Mungkin di antara semua orang
mencobanya, masing-masing berbeda-beda. Cuma satu, tanamkan percaya diri bahwa apa yang terjadi dalam hidupku itu izin Tuhan. Karena kalau bukan izin Tuhan, maka Tuhan nggak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ya kan? Jadi yang namanya stres seperti apa aku rasain. Pertama kali nikah, hari ini nikah, besok subuh ke Tegal, sekitar jam 8, jam 9 istri ngomong cerai aja. Baru nikah, istri ngomong cerai. Dan setelah dijalanin, yang tadinya di pelayanan ibaratnya terus naik cepat, itu langsung kayak hukum Gosen kedua, break even point, turun. Apa yang dibikin semua gagal, gagal total. Hingga sampai terakhir beliau akhirnya udah pergi, aku berusaha melepaskan pengampunan ya. Benar-benar aku berusaha melepaskan pengampunan seperti yang kemarin dikatakan Ibu Mary kemarin. Ya, puji Tuhan. Akhirnya dari situ saya bisa dapat kerjaan, puji Tuhan. Jadi mari kita mau bertobat dari apapun yang ada dalam kehidupan kita. Semua orang pasti punya masalah, Orang yang kaya raya pun pasti punya masalah, Bahkan yang namanya pendeta, gembala, ataupun majelis, mereka ada kebusukannya mereka masing-masing. Tapi satu hal, kita berharga di mata Tuhan. Kita jangan berlama-lama di dalam itu. Kita mau lepas. Karena kalau kita nggak lepas, keterikatan narkoba mau sampai kapan? Tuhan udah mau datang. Datangnya kapan? Kok nggak datang-datang? Kita hanya percaya satu hal. Tuhan mau datang. Ibarat hari ini, sejam kemudian itu mau kiamat. Ibaratnya seperti lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kolose 3:23. Kita lakukan itu aja bagian kita. Karena apa? Kalau kita nggak benar-benar fokus kepada Tuhan, kita dengar omongan orang, pasti akan lemah. Wah, lu nggak percaya gua, lu udah berubah. Satu hal, orang kebanyakan menilai kita dengan cara hidup lama kita. Mereka nggak pernah melihat bagaimana perubahan kita. Yang mereka lihat selalu apa? Kebusukan kita, rekam jejak kita yang lampau. Mereka hidup di masa lalu kita, tapi satu hal, itu untuk memecut kita supaya apa? Kita lebih strong di dalam Tuhan. Karena kalau kita nggak memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, dengan omongan gitu langsung, loyo, balik lagi dosa lagi, mau sampai kapan ujiannya selesai? Oke? Ibarat sekolah, kita juga mau supaya apa? Kita lulus. Lulusnya kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Satu hal, serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Ia akan bekerja, apapun situasi kondisinya. Jadi, ya, mari teman-teman semua yang ada di sini, jangan merasa berkecil hati, seakan-akan dibuang, diasingkan. Tapi satu hal, di sini sekolah kita untuk apa? Building karakter, menjadi apa? Karakter Kristus. Supaya pada saat nanti sudah keluar, kita bisa berguna bagi Tuhan. Kita bisa melayani mereka yang di sana. Dulu aku seperti ini, tapi sekarang aku seperti ini. Seperti itu. Terlepas dari omongan orang pasti akan ada yang buruk-buruk. Tapi satu hal, percaya bahwa Tuhan mau pakai kita terus naik, bukan turun. Amin. Mungkin demikian aja firman Tuhan yang saya perpanjang. Percaya bahwa Tuhan mau memulihkan kita. Apa yang ada di dalam kita, kebusukan kita mau dilepaskan, mau dipulihkan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini setiap kami mau membuka hati kami mau melepaskan Bapa segala keterikatan kami dengan pikiran-pikiran stres, dengan keterikatan narkoba, dengan keterikatan apapun yang menjadi masa lalu kami ikat kuasa itu, kami putuskan di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Engkau di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Maka apa yang kami lakukan adalah pimpinan daripada Allah Roh Kudus yang ada pada setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang kami melaskan. Haleluya. Amin.
Nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena rohmu menyala